terjadi pada awal abad ke-14. Syekh Maulana Malik Ibrahim, putra dari seorang ulama Persia yang bernama Syekh Maulana Jumadil Kubra. Yang dilakukan ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung yang Sunan Ampel adalah putra pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pada masa kecilnya, beliau dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau lahir di Cangka pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murtada, Bonang dan Sunan Derajat. Di daerah Ampel Delta, ia membangun dan mengembangkan sebuah pondok pesantren. Sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan Bangka. Di antara para santrinya adalah Ampel mengajarkan penanaman Asia dan budaya. Beliau yang menggunakan istilah molimo, yaitu seruan tidak berjudi, tidak minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dipanggil dijuluki Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Sunan Guru Kecil menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Beliau sempat berkelana ke Malaka dan Pasang. Setelah merasa cukup ilmu, beliau membuka pesantren di daerah perbukitan desa Silomukti, selatan Gresik. Urusan kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri disebut Prabu Satyabhama. Para santri-santri Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura,
adalah Raden Makbul Ibrahim. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi. Raden Makbul Ibrahim adalah salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Sejak kecil beliau sudah tampak kecerdasan dan keuletan dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makbul Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya, hingga akhirnya diakui ilmuannya dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri dan budaya. Beliau mengubah sejumlah kebutuhan acara seperti hidup bonang dan sebagainya. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan ram dan rampogan untuk memperkaya pertunjukan. Hingga akhirnya banyak orang memeluk agama Islam tanpa paksa. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Desa Kutorejo, Tuban, Jawa, Raden Kosim. Beliau putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam dulu yang kini bernama Desa Derajat Paciran Lamongan. Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Derajat mengambil cara ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasi cara berkesenian yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah suluk petua. Berilah tongkat pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Arya Wilatika, Adipati Tuban, keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Nama kecil Sunan Kalijogo adalah Raden Israel. Beliau juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Loka Jaya, Syekh Mahal. Kalangan Jawa mengenalnya dengan kesukaan wangi ini untuk berendam di sungai atau Jogo Kali. Sunan Kalijogo ikut merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Ajaran Sunan Kalijogo terkesan sinkretis.
Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara Sunda. Beliau pencipta baju takwa, perayaan sekaten, gerebek maulid, layang kalimasada, serta lakon wayang Petro. Maulana Ishak. Nama kecilnya adalah Raden Umar. Beliau menggunakan pendekatan budaya dalam menyampaikan ajaran Islam. Sunan Muria seringkali dijadikan penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Beliau dikenal sebagai tugas saat ini adalah Tembang Kinanti dan Sing. Sunan Muria wafat pada tahun 1555 Masehi. Beliau dimakamkan di atas Gunung Muria. Sunan Kudus nama kecilnya adalah Ja'far Shadiq. Beliau cucu dari Sunan Ampel. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijogo. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, pancuran, batasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha, sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Untuk itu beliau sengaja menambahkan sapinya yang bernama Kebo Gumairang di halaman masjid.
lagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang Surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sunan Kudus juga mengubah cerita Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Menara Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Beliau cucu dari Raja Pajajaran Raden Manah Raraso atau yang dikenal Prabu Siliwangi. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina, bersama putranya Maulana Hasanuddin.